lakukan pembinaan ideologi negara di lingkungan masing-masing. Ingatkan bahwa komunisme sampai kapanpun dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, sudah sunatullah bahwa manusia sejak diciptakan memiliki iman, memiliki agama. Seperti juga kita bangsa Indonesia, mulai dari nenek moyang kita sebelum agama Hindu, Buddha, dan agama Samawi datang di Indonesia, yaitu Kristen dan Islam, nenek moyang kita sudah menganut agama. Meskipun belum disebut agama apa, tapi kita dalam sejarah menyebutnya animisme dan dinamisme. Setelah itu datanglah Hindu, terbukti dengan peradaban di Kutai tahun 600, abad ke-6. Setelah itu datang agama Buddha dengan membangun Candi Borobudur dan candi-candi yang lainnya. Setelah itu Islam, dan berikutnya Nasrani melalui para penjajah dari Eropa. Di situ menandakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun sejak adanya peradaban kita sebagai bangsa memiliki agama yang berbeda, namun kita memiliki esensi sebagai manusia yang berketuhanan. Sedangkan PKI melalui ajaran Karl Marx-nya bahwa agama adalah candu, dan untuk menciptakan apa yang dia inginkan, dia akan melakukan satu hal yang teror dan menakutkan seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi. Jadi pada dasarnya mereka pun sebenarnya memiliki nurani bahwa di dunia ini ada pencipta, di dunia ini ada yang mengatur hidup mati dan nasib mereka. Namun kenapa mereka menjadi komunis? Karena memang komunis dalam melakukan pembinaan dan pemerintahannya dilakukan dengan intimidasi, sehingga rakyatnya akan turut apa yang menjadi doktrin, dogma, dan manifesto yang diciptakan oleh komunisme. Ini terbukti, ada cerita bahwa di negara-negara komunis ada wajib militer. Kalau tidak salah begitu, Pak, ya. Negara komunis itu dulu di Soviet beserta Asia Tengah dan Eropa Timur. Jadi ada wajib militer. Kebetulan ada satu orang dapat wajib militernya di satu keluarga itu jadi angkatan udara. Latihan terjun. Karena dia takut pada saat terjun, takut mati, dia ingat kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa manusia secara naluriah dia percaya ada yang lebih besar yang mengatur itu. Jadi ingat Tuhan dia. Begitu ingat Tuhan, dia bilang, "Ya Tuhan, kalau saya sampai darat dari terjun payung, saya akan potong sapi." Berdoa dia. Terus sampai ke bawah, mulai nurun. Kalau sampai bawah saya akan potong kambing. Begitu dia melek udah ambil bawah lagi, wah turun lagi nilainya. Kalau sampai bawah saya akan potong ayam kalkun. Begitu mendarat, kembali lagi komunisnya. Dia bilang begini, kalau gua nggak potong apa-apa, mau apa lu, katanya. Jadi intinya saudara-saudara,
Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan apa yang kita miliki sebagai bangsa yang berketuhanan, ajaran PKI ini tidak pantas dan tidak layak untuk ada di bumi Indonesia. Karena dia akan merampas hak-hak kita sebagai warga negara yang memiliki kepribadian tinggi, yaitu apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Untuk itulah, dengan tidak adanya indoktrinasi tentang ideologi kita, yaitu Pancasila, karena dianggap indoktrinasi yang masa lalu dilakukan oleh Orde Baru dianggap salah, sementara seperti Amerika, China yang begitu besar pengaruhnya terhadap dunia ini tidak malu-malu dengan ideologinya. Kita malu-malu sekarang, akibat apa? Reformasi. Untuk itulah, saya berharap dimanapun posisi kita, apakah ormas, partai politik, di dunia pendidikan, di DKM, majelis taklim dan lain sebagainya, lakukan pembinaan ideologi negara di lingkungan masing-masing. Ingatkan bahwa komunisme sampai kapanpun dia akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pemerintahan kita, karena sekarang ini secara ekonomi komunisme sudah lebih maju dibandingkan ekonomi-ekonomi dunia lainnya. Terbukti bagaimana China begitu intervensi terhadap bangsa-bangsa lain melalui produk-produk buatan negerinya, termasuk di Indonesia. Tapi mudah-mudahan meskipun mereka intervensi secara ekonomi, kita tetap eksis sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu yang saya ingatkan, dan saya yakin bahwa peringatan atau kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita lakukan. Kenapa? Untuk mengingatkan. Karena biar bagaimana, event-event seperti ini perlu dilakukan dalam rangka mengingatkan kita bahwa pentingnya kesadaran kita terhadap bahaya komunis yang sangat akan meresahkan dan menghancurkan mentalitas bangsa kita. Dan saat ini sudah dilakukan oleh mereka, baik melalui intimidasi yang terselubung maupun dengan program-program baik yang ada di media sosial maupun yang ada di televisi. Jadi jangan salah, televisi yang bernuansa sekuler itu mengarahkan agar kita menjadi orang-orang yang lupa kepada agamanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, dan menyebarluaskan persoalan komunisme yang berbahaya di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras panitia dan seluruh jamaah dari masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat.